Perdebatan yang cukup mendebarkan nih antara tiga calon kandidat ketua OSIS kita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Keila Shiva, bisa dipanggil Keila, selaku pembawa acara pada acara kali ini. Dan tentu saja di sini saya tidak sendiri. Di depan saya ada Pak Ridwan selaku perwakilan dari pembina OSIS Widya Pradita, dan di sebelah beliau ada Kerin selaku ketua OSIS Widya Pradita periode 2024-2025. Dan tidak lupa di sebelah depan saya sini terdapat tiga calon ketua OSIS. Di kandidat pertama ada Siva, kandidat kedua ada Bianca, dan kandidat ketiga ada Mayang. Mungkin untuk memulai pagi hari ini, boleh kali kita berkenalan dulu dengan para kandidat. Kami persilakan mulai dari kandidat pertama kepada Siva, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Skasiksta, perkenalkan saya calon ketua OSIS masa periode 2026-2027. Saya Siva Fadilah dari 10 Kuliner 1 ingin mencalonkan diri saya sebagai ketua OSIS masa periode 2026-2027. Dilanjut, silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Fabiola Taufik dari kelas 10 Tata Kecantikan 2. Di sini saya menjabat sebagai kandidat ketua OSIS nomor 2 periode 2026-2027. Halo semuanya, saya Atika Mayangsari dari 10 Kuliner 1. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS di tahun 2026-2027. Dan saya kandidat nomor 3. Baik, itulah dia perkenalan dari ketiga kandidat kita. Selanjutnya, sebelum memasuki acara, izinkan untuk saya menyampaikan topik dari debat kali ini. Saat ini kami akan membawakan dua topik yang tentunya sangat relate dengan masalah di dalam organisasi, khususnya OSIS. Topik yang pertama yaitu OSIS perlu lebih mengutamakan ide kreatif siswa daripada mengikuti kegiatan yang hanya itu-itu saja. Dan yang kedua, berpikir kritis harus menjadi budaya utama dalam setiap kegiatan OSIS. Sebelum memulai perdebatan, izinkan saya untuk membacakan tata tertib debat. Pertama, etika komunikasi. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, menyinggung sara, atau merendahkan fisik lawan. Kedua, manajemen waktu. Calon yang berbicara melebihi waktu yang ditentukan akan dipotong bicaranya oleh moderator, maksimal 5 menit. Yang ketiga, data dan fakta. Setiap klaim mengenai kebijakan sekolah sebaiknya berdasarkan peraturan yang ada, seperti AD atau ART, yang bersifat objektif sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Terakhir, ada objektivitas. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan berdasarkan penilaian di atas. Harap memahami tata tertib teman-teman. Sudah paham? Ya, siap. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi debat yang pertama dengan topik OSIS perlu lebih mengutamakan ide kreatif siswa daripada mengikuti kegiatan yang itu-itu saja. Kepada Pak Ridwan dan juga Kerin, kami persilakan untuk mulai mengajukan pertanyaan. Anak-anak semuanya yang hadir di sini selaku calon ketua OSIS, ada beberapa pertanyaan yang kami akan sampaikan. Yang pertama, sejauh mana bagaimana cara menampung
dan menyeleksi ide kreatif dari siswa. Semua ditujukan kepada calon OSIS. Sesuai dengan urut. Baik, terima kasih Pak Riwan atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita menampung aspirasi dari para siswa, begitu ya Pak? Menurut saya, yang pertama saya itu pasti akan menerima saran tersebut. Yang kedua, saya diskusikan kepada anggota-anggota OSIS lainnya. Bila mana kritik tersebut atau saran tersebut bisa diterlaksanakan di SMK kita ini, kita coba akan komunikasikan kepada pembina OSIS ataupun wakil kesiswaan, begitu Pak. Karena mungkin saja aspirasi dari siswa itu sedikit bertentangan dari aturan sekolah, mungkin saja bisa seperti itu. Jadi yang pasti kita harus komunikasi, kita harus organisasi juga, berorganisasi sama kita koordinasi sama warga-warga sekolah, sama anggota OSIS yang lainnya juga. Kita tanya ke pembina OSIS apakah saran tersebut dapat terlaksana atau tidak. Begitu, terima kasih. Ya, lanjut. Izin menjawab ya Pak Ridwan. Kalau dari saya untuk menampung ide-ide teman-teman semuanya di sini, mungkin saya akan mengadakan menyuarakan aspirasi, menyediakan kotak aspirasi maupun online ataupun offline. Seperti kayak kita bisa uploadnya nih di media sosial, terus para siswa yang ingin menyampaikan aspirasinya bakalan dengan mudah untuk mengaksesnya dengan mudah. Mungkin dari situ saja saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf Pak. Baik, izin menjawab. Mungkin jawaban saya hampir sama dengan kandidat nomor 2. Karena saya izin menambahkan, karena untuk membuka ruang ide melalui forum aspirasi atau media sosial, mengumpulkan ide. Setelah itu, ide masuk tidak langsung dijalankan, tetap dikembangkan bersama pengurus agar semua dengan tujuan sekolah bisa berjalan dengan efektif. Dan itu mungkin kita bisa menjalankannya dengan baik dan bersama-sama, dan kita mungkin langsung berbicara dan mendiskusikannya dan mengevaluasi bersama secara mendalam. Baik, terima kasih. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah ya. Karena tepuk tangan dulu buat calon OSIS ya. Gak usah tegang-tegang banget, biasa aja ngalir aja gitu. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan jika ada ide kreatif tapi beresiko gagal, apakah tetap layak dicoba atau bagaimana? Mulai dari urutan ketiga atau bahasa apa tadi? Mayang Sari. Atika ya. Silakan. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Pak Ridwan. Mungkin dari itu kami akan mengevaluasinya terlebih dahulu atau berkomunikasi seperti dengan guru atau sesama dengan OSIS lainnya agar tidak terjadi miscommunication. Dan itu mungkin saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu secara mendalam agar semua itu bisa terjadi dan tidak ada gagalnya. Kalau mungkin itu masih gagal, mungkin kita akan mencari cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Baik, terima kasih. Baik Pak Ridwan dan Kak Kerin, saya ingin menjawab. Kalau dari saya mungkin juga tidak jauh beda dari Mayang, karena menurut saya mengkomunikasikan antara teman-teman organisasi OSIS ini juga sangat penting, dan aspirasi teman-teman semuanya juga sangat penting. Jadi menurut saya itu dikomunikasikan lagi dari guru, dari teman-teman kita, dan dari OSIS juga. Terus kita mencari jalan tengahnya, mencari jalan yang terbaik untuk teman-teman semuanya dan juga tentunya OSISnya. Mungkin segitu jawaban dari saya. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Menurut saya juga tidak jauh beda dengan kandidat nomor 3 dan nomor 2.
saya juga pasti akan mengkomunikasikan dengan anggota OSIS, guru, pembina OSIS. Itu sangat penting begitu. Namun di sini ada yang saya tambahkan. Saya perlu memberikan pendapat kepada warga sekolah. Kemungkinan kan pasti kalau misal teman-teman dari siswa-siswi itu ada yang mengaspirasikan, tapi mereka tahu kalau kita ini kayaknya nggak bakal bisa. Nah itu pasti kita bakal kasih tahu penyebabnya apa. Karena kemungkinan warga sekolah akan mencari tahu emang kenapa kok OSIS nggak bisa gitu. Jadi kita pasti bakal coba komunikasi juga kepada warga sekolah kenapa aspirasi tersebut atau saran tersebut tidak bisa terlaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dari saya. Langsung saja, pertanyaan ketiga. Jika ide kreatif siswa ditolak pihak sekolah, apa sikap yang seharusnya diambil oleh pengurus OSIS? Bisa dijawab mulai kandidat nomor 1. Baik, terima kasih Kak Erin atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu gimana kalau misal aspirasi atau saran dari teman-teman sekolah itu ditolak sama dari pihak sekolah gitu ya. Menurut saya pribadi, sesuai yang udah saya sarankan di pertanyaan sebelumnya ya, saya itu pasti bakal berkomunikasi dengan warga sekolah. Kita bakal kasih tahu emang kenapa sih penyebabnya tuh bisa gagal gitu, atau bisa nggak terlaksana gitu. Mungkin saja bisa terhalang oleh dana, terus lokasi, atau mungkin waktu juga bisa. Nah, maka dari itu kita perlu mengasih pengertian kepada warga sekolah. Mungkin aspirasi tersebut terlihat sangat kreatif dan memungkinkan para siswa atau dari pihak luar pun sangat berkontribusi untuk event tersebut gitu misalnya. Tapi kita juga harus kasih tahu kalau misal gagal atau ini nggak bisa terlaksana, itu karena apa? Kita harus kasih pengertiannya, begitu. Terima kasih. Baik Kak, izin menjawab ya. Dan kalau dari saya juga tentunya nggak jauh beda, karena kita juga pasti punya pemikiran yang tidak jauh beda juga. Pasti kita bakalan terus berkomunikasi dengan anggota OSIS lainnya. Terus juga kita pasti mencari yang terbaik buat dari kita dan buat teman-teman semuanya supaya tidak adanya miskomunikasi antara kita dan teman-teman semuanya. Terus juga dari saya mungkin dievaluasi lagi buat kedepannya apa sih yang terbaik buat kita, buat acara kita, buat kedepannya tanpa menyinggung pihak manapun dan tanpa mengganggu jalannya sebuah acara. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Kerin. Mungkin jawaban saya juga tidak terlalu jauh berbeda dari kandidat nomor 1 dan nomor 2. Mungkin kita harus mencari solusi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pahaman. Dan mungkin kita juga akan mengevaluasi diri terlebih dahulu. Di dalam masing-masing diri itu kita harus bagaimana kita mencari solusinya bareng-bareng sampai itu bisa ketemu di satu titik yang tepat. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari para 3 kandidat ketua OSIS. Nanti jika ada sanggahan langsung aja angkat tangan, bisa? Oke. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari babak pertama. Bagaimana menyeimbangkan kreativitas dengan aturan dan kemampuan sekolah? Silakan dijawab mulai dari kandidat nomor 3. Mungkin dari jawaban saya, kita harus menganalisis terlebih dahulu ya cara ide-idenya itu bagaimana. Dan mungkin kita membiasakan diri untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan agar tetap kegiatan itu berjalan efektif dan bertanggung jawab bersama anggota-anggota lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaan tadi,
bagaimana menyeimbangkan kreativitas dengan aturan dan kemampuan sekolah? Tentunya sebelum kita mencetuskan acara yang akan kita buat, tentunya kita sudah harus memikirkan itu terlebih dahulu. Jadi untuk meminimalisir itu ya kita perlu komunikasi, perlu pendapat dari kesiswaan, dari teman-teman semuanya, dari anggota OSIS juga pasti kita mempertimbangkan sebagaimana mungkinnya. Dan solusinya mungkin kalau dari saya ya menampung aspirasi siswa itu, terus kita gali lebih dalam lagi supaya menjadi yang terbaik, terus juga mengurangi miskomunikasinya. Iya, miskomunikasinya. Mungkin dari situ, mohon maaf. Oke. Terima kasih Kak Karin atas pertanyaannya. Jadi, sesuai dengan tema kita kali ini, berpikir kritis harus menjadi budaya utama dalam setiap kegiatan OSIS. Jadi, sebelum kita mau melakukan atau melaksanakan event, kita pasti harus udah tahu dong konsekuensinya, plus minusnya itu apa aja gitu. Nah, kalau semisal kita udah eval nih bareng-bareng sama anggota OSIS, sama pembina OSIS, ataupun sama guru-guru lainnya yang bersangkutan dengan event tersebut, jadi kan kita pasti udah pikir tuh, oh kalau misal event ini terjadi, kemungkinan bakal ada beberapa kesulitan nih, seperti biaya, lokasi, ataupun waktu gitu. Nah, untuk solusinya sendiri, mungkin saja kita bisa mengadakan event dengan dengan konsep yang mirip-mirip seperti itu ya, dan tidak jauh beda dengan event sebelumnya yang mau dilaksanakan tapi tidak jadi itu. Menurut saya itu sih Kak. Terima kasih atas waktunya. Oke, menarik ya apa yang disampaikan calon OSIS kita SMK Negeri Jakarta ini. Namun sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingatkan lagi kalau bisa percaya diri. Ya, kalau bisa percaya diri, jangan biasakan kopas. Ya. Pokoknya intinya percaya diri, pokoknya gali aja semua kemampuannya. Karena di sini Anda membuktikan ada penilaian 1, 2, 3 sampai berapa tadi poinnya itu? Ada 8 kalau nggak salah ya, 1, 2 ya, ada 5 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara melatih anggota OSIS agar terbiasa berpikir kritis. Saya ulangin supaya gampang ya dicerna. Bagaimana cara melatih anggota OSIS agar terbiasa berpikir kritis? Silakan nomor urut 2 ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Ridwan. Saya izin menjawab. Mungkin kalau dari saya, sebelum masuk ke OSIS pun kita kan diwawancara dan pasti guru juga tahu potensi kita sebagaimana jauhnya. Dan mungkin dari situ, kalau kita masuk OSIS, pasti kita sudah harus berpikir kritis sebagaimanapun mungkin. Karena juga tentu pendapat kita dan gerakan kita sangat perlu dibutuhkan di beberapa waktu atau event tertentu. Jadi menurut saya, seperti itu sudah dipertimbangkan dari awal, jadi tidak mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus maaf, cukup segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Lanjut 1. Baik Pak teman, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, gimana sih cara kita melatih para anggota OSIS untuk dapat berpikir kritis? Baik, sebelumnya kan pasti kita kalau mau masuk OSIS juga yang sudah diucapkan oleh Bianca, kita pasti sudah dipertimbangkan. Namun saya cukup menyanggah nih. Menurut saya, saya ini berdasarkan fakta aja ya. Menurut saya ada beberapa anggota OSIS itu yang mau masuk OSIS cuma karena ingin terkenal, ingin famous, ingin you have a value of this gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya dari pertimbangan awal itu cukup kurang valid gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih, bisa aja awal-awal doang dia berpikir kritis. Besoknya udah mulai nggak aktif, mulai redup gitu. Nah, balik lagi ke poin awal, gimana sih cara kita bisa melatih berpikir kritis ini? Yang namanya berlatih itu tuh pasti kita harus belajar dari kesalahan gitu ya. Kalau semisal nih kita punya satu event atau ada miskomunikasi biasanya,
itu kita kurang berpikir kritis dan mungkin aja kita bisa belajar dari kesalahan sebelumnya seperti itu. Jadi kita pasti kalau misal udah mengalami suatu kesalahan atau satu kesalahan, kita pasti udah bisa evaluasi emang salahnya di mana, dan hal tersebut dapat membuat kita jauh berpikir kritis. Terima kasih. Ya, urutan ketiga. Baik, saya izin menjawab. Mungkin saya langsung dalam ke intinya saja. Menurut saya dalam setiap kegiatan OSIS itu pasti kita harus berpikir kritis ya kan. Dan cara melatihnya itu mungkin kita harus belajar dari kesalahan sebelumnya, dan itu kita harus perlu menganalisis bagaimana cara kita harus terlaksanakan dan memperkembangkan diri dan mempertimbangkan dan mengevaluasi sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan itu harus ada. Maksudnya tuh kayak OSIS harus membiasakan diri untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan agar setiap kegiatan berjalan efektif dan bertanggung jawab, agar semuanya bisa merasakannya bersama-sama. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Yes. Oke, keren ya jawabannya ternyata bisa bervariasi dari 1, 2, 3. Bukan lagi tadi kopas ya. Kalau bisa percaya diri, itu yang kita inginkan ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah berpikir kritis bisa membuat kerja OSIS jadi lambat? Silakan nomor urut 3. Baik, izin menjawab. Menurut saya itu tidak benar, tapi ada benarnya juga kalau misal kita mengambil berpikir kritis itu mengambil keputusan yang sangat cepat dan itu belum matang sama sekali, itu bisa bikin kita melambatkan pekerjaan. Makanya kita itu harus mengambil dalam kuncinya kesabaran agar semua itu berjalan dengan lancar dan tidak ada caranya melambatkan kerja itu dari diri kita masing-masing. Dan itu bisa saja memperlambat pekerjaan OSIS lainnya juga. Dan itu kita harus pertama mengevaluasi diri sendiri agar tidak terjadinya kesalahan dan kesalahpahaman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Izin menjawab kakak dan Bapak Ridwan. Kalau dari saya itu pertanyaan tersebut belum tepat, karena menurut saya berpikir kritis juga ada plus dan minusnya. Minusnya ya mungkin tidak terlalu perfeksionis, mungkin itu kan juga tidak bisa, dan kita juga perlu untuk realistis ke depannya. Dengan sebuah acara kan kita juga harus melihat kondisi, situasi, dan beberapa pihak lainnya. Terus juga negatifnya, kalau dari saya, maaf, mungkin cukup segitu dari saya, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Jadi, apakah berpikir kritis itu memperlambat kegiatan OSIS? Menurut saya itu sama sekali tidak benar. Karena OSIS ini kan merupakan organisasi sekolah, dimana kalau semisal kita punya kegiatan, punya event, terus misal kita gegabah dalam memutusi suatu keputusan gitu ya, itu tuh bakal jadi kesalahan yang fatal dan mungkin saja bisa diingat oleh semua warga sekolah gitu. Jadi, apakah berpikir kritis itu memperlambat sih apa enggak? Itu menurut saya enggak. Karena kan yang anggota OSIS kan pasti nggak cuma ketua OSIS juga. Kita sebagai ketua OSIS juga pasti bakal tanya pendapat sama anggota-anggota OSIS. Jadi itu pasti nggak bakal memperlambat waktu atau kayak ngelambat-lambatin kegiatan OSIS yang mau jalan tuh enggak gitu. Karena kan kita juga pasti cari pendapat juga sama ke orang lain, sama anggota lain. Pasti dengan cara kekompakan, lagi-lagi ya, organisasi OSIS kan itu pasti mempunyai nilai-nilai kekompakan, kerjasama, dan belajar berorganisasi. Jadi berpikir kritis tuh nggak sama sekali memperlambat, justru akan menjadikan event kita atau kegiatan di OSIS itu bakal berjalan oleh lancar dan matang. Begitu. Terima kasih Pak. Oke, ya cukup dari saya. Saya lanjutkan kepada Mbak Keri. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Perhatikan ya teman-teman. Pertanyaan ketiga, contohkan satu keputusan OSIS
yang perlu melalui proses berpikir kritis. Perlu diulang? Oke. Contohkan satu keputusan OSIS yang perlu melalui proses berpikir kritis. Silakan dijawab dari kandidat nomor 3. Baik, saya izin menjawab. Mungkin saya Contoh. Jadi keputusan OSIS itu seperti ini contohnya. mungkin dari kegiatan event sekolah yang seperti Krida atau Classmeet yang mempunyai skasista. Contohnya itu seperti kita harus memikirkan dana terlebih dahulu dan waktunya itu pasnya kapan dan itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu manfaatnya itu apa? Nah, jadi dampaknya itu kita harus memikirkan terlebih dahulu. Jangan asal setuju. Jangan cuma ikut kebiasaan lama yang harus mikir ini perlu nggak, dampaknya apa, bisa jalan nggak. Nah, kita tuh harus memikirkannya secara kritis dan itu bisa menjalankan kegiatan itu dengan baik dan benar dan itu terjadinya bagaimana. Lalu setelah acara kita tuh mikir apa yang kurang dan harus diperbaiki itu seperti apa. Dari situ mungkin kita sudah bisa berpikir secara kritis dan contohnya mungkin saya itu. Terima kasih. Baik, dari saya mungkin contoh-contoh kegiatan yang berpikir kritis ya, yang perlu berpikir kritis itu mungkin setiap semua event yang ada di skasista itu perlu adanya berpikir kritis dan tentunya perlu tanggung jawab dan pertimbangan yang banyak dan balik lagi ke komunikasi antara sesama OSIS dan anggota OSIS, tentunya para pembina dan pembimbing OSIS juga untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikannya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Baik, untuk kegiatannya sendiri apa yang diperlukan, apa yang membutuhkan berpikir kritis? Menurut saya pasti semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OSIS ataupun dari pihak-pihak lainnya. Jadi kenapa sih kita tuh harus berpikir kritis saat kita mau ngadain event atau apapun kegiatannya? Karena kan emang berpikir kritis itu bahkan harus ditanamkan dalam diri sendiri. Jadi kita harus tahu emang ini kegiatan ini akan berdampak apa ke siswa-siswa dan apakah kegiatan ini kita harus tahu ini kegiatannya apakah ibaratnya kayak kalau misal lifestyle itu kayak kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus tahu apakah kegiatan ini memang harus terlaksana pada waktu itu apakah tidak gitu. Jadi kalau semisal kegiatan ini yang mungkin kesannya euforia aja, itu mungkin kita juga harus pertimbangkan gitu. Kita mungkin harus ada banyak dana yang harus kita butuhkan untuk biaya-biaya lain, untuk pihak-pihak yang lebih membutuhkan seperti itu. Dan waktu juga itu tuh waktu sangat mahal. Jadi kita nggak mungkin hanya membuang-buang waktu hanya untuk kegiatan yang bersifat euforia aja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk para kandidat sebelumnya. Oke, langsung saja pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir, teman-teman. Perhatikan ya. Apakah semua keputusan OSIS harus melalui diskusi panjang? Silakan dijawab, mulai dari nomor 2. Baik Kak, izin menjawab. Menurut saya tentu perlu komunikasi dari teman-teman semuanya karena aspirasi teman-teman semuanya dan aspirasi dari OSIS-OSIS ini juga sangat penting dan tentunya juga sangat berdampak di event-event selanjutnya. Menurut saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Mungkin saya menyanggah sedikit. Sebenarnya berdiskusi dengan anggota OSIS yang lain itu agak tidak perlu ya. Itu karena bisa membuang-buang waktu, karena terlalu banyak bercanda atau mungkin kita ngobrolnya itu terlalu lama. Itu bisa saja membuat inti-intinya itu akan terlupakan. Mungkin dari sini kita harus
belajar cara memahami dan mengatur waktu itu bagaimana, dan kita harus mungkin berdiskusi OSIS itu mungkin saja bisa 1 jam atau jangan bisa melebihkan sampai 2 jam, karena itu bisa melupakan cara kita ngobrolnya bagaimana dan itu intinya bagaimana. Dari sini mungkin saja kita harus saat berdiskusi itu kita harus menggunakan waktu dengan seefektif mungkin, dan isinya tuh harus seperti inti dari acaranya tuh bagaimana, dan kita memikirkannya tuh dengan secara cepat agar kita tidak membuang waktu. Itu saja sih dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Karen atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu apakah perlu Apakah perlu berdiskusi panjang saat diskusi OSIS? Oke. Saya sedikit menyenggah dari Mayang ya mungkin. Menurut saya tadi kan dia bilang berdiskusi itu sedikit tidak penting. Menurut saya itu sama berdiskusi panjang itu sangat tidak penting gitu. Menurut saya apa baiknya jika kita berpikir kritis dan kita harus lebih mendalam untuk berpikir apakah acara ini harus berjalan dengan baik, kan pasti perlu waktu yang panjang gitu, pertimbangan yang panjang kayak gitu. Nah terus berdiskusi itu boleh dan berdiskusi panjang itu boleh asalkan kita tahu poin-poin yang ingin dibahas di rapat saat itu tuh apa gitu. Jadi mungkin saja kita harus tahu gimana cara kita misal kita rapat, kita harus kasih poin-poin. Pertama kita bahas biaya, pertama kita bahas tempat, ketiga kita bahas pihak-pihak mana yang harus ikut serta dalam kegiatan kita seperti itu. Jadi berdiskusi panjang itu menurut saya sangat tidak apa-apa apabila kegiatan itu tidak mepet ya. Karena kan kalau misal kita perlu kegiatan besar, pasti kita juga memerlukan waktu persiapan yang sangat lama. Karena kita harus secara matang, kita harus mikirin gimana acara ini bisa terlaksana dengan baik begitu. Terima kasih. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi kepada para 3 kandidat Ketua OSIS Widya Pratika periode 2026-2027. Itu sampai ngeblank, saking keren banget aspirasi dan ide-ide yang mereka berikan. Baik, karena debat sesi pertama dan sesi kedua telah terlaksana dengan baik dan para calon bakal kandidat Ketua OSIS telah menyampaikan berbagai pendapat terbaik mereka, selesai sudah debat antar calon ketua OSIS kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengutarakan berbagai macam pendapat yang cukup cemerlang nih teman-teman. Dan juga terima kasih kepada para perwisa yang telah senantiasa menemani kami sampai akhir acara. Terima kasih juga kepada Pak Ridwan dan Kak Kerin yang telah membantu proses debat pada hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih juga kami sampaikan kepada para calon ketua OSIS Widya Pratika 2026-2027. Semoga yang kelak terpilih akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan menjalani tugasnya dengan baik. Amin. Dan saya selaku pembawa acara debat kali ini mengucapkan terima kasih sekali lagi dan memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah atau kurangnya perkataan saya. Akhir kata, the scariest thing is always just before you start. Hal yang paling menakutkan itu selalu saja ketika kamu memulai. Dan saatnya inilah kamu untuk memulai. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.